Hai Sobat Malam, ketemu lagi di ONB History. Semua orang pasti pernah bercermin ya, bahkan hampir setiap hari kalian bercermin. Tapi pernah gak sih kalian ngebayangin kalau di cermin yang kalian tatap tiap hari itu ternyata ada penunggunya? Menurut mitos yang ada di Inggris dan juga Amerika Serikat, hantu penunggu cermin itu bernama Bloody Mary. Dan konon katanya, hantu itu muncul ketika kalian menyalakan lilin-lilin di depan cermin dan memanggil namanya sebanyak 3 kali. Tapi sebelum kita membahas si hantu cermin ini, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian dan juga media sosial kalian ya, agar kami semakin bersemangat untuk menceritakan kisah nyata seram, misteri yang belum terpecahkan, dan teori konspirasi lainnya yang bisa kalian simak. Siapa sebenarnya Bloody Mary? Yuk langsung kita bahas. Di negara Inggris dan juga Amerika Serikat, ada sebuah mitos tentang seorang hantu wanita penjaga cermin yang dikenal dengan nama Bloody Mary. Diyakini oleh warga di sana, jika kita memanggil namanya sebanyak 3 kali di depan cermin, maka ia akan muncul dalam sosok yang sangat menyeramkan. Meskipun akibat memanggil Bloody Mary terkenal cukup fatal, namun warga Inggris dan juga Amerika Serikat justru penasaran dan membuat mereka mencoba untuk membuktikannya. Permainan ini jika di Indonesia mungkin masih sama ya sama jailangkung. Menurut sebagian orang, penampakan Bloody Mary ini berambut panjang, matanya melotot, dengan wajah yang berdarah-darah. Tak hanya itu, Bloody Mary akan mencakar wajah yang memanggilnya dan menarik orang itu masuk ke dalam cermin. Jadi, orang yang memanggilnya seakan-akan hilang dari muka bumi. Permainan Bloody Mary ini dilakukan pada tengah malam, dan orang yang bermain permainan ini akan berdiri di depan cermin, kemudian menyalakan lilin di depan cermin itu sambil berkata, Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Bloody Mary adalah sebuah urban legend. Dan berikut ini adalah sosok-sosok wanita yang dipercaya oleh masyarakat jika orang-orang tersebut ialah sosok Bloody Mary. Yang pertama adalah Mary Worthington. Menurut cerita yang beredar, Mary Worth atau Bloody Mary ini dulunya ialah seorang gadis yang sangat cantik. Karena kecantikannya, banyak pria yang jatuh hati padanya. Ia sangat senang sekali berada di depan cermin, walau hanya sekedar melihat parasnya yang cantik. Setiap kali ia bercermin, ia sangat bahagia akan kecantikan yang ia miliki. Namun suatu hari Mary mengalami kecelakaan yang cukup parah, sehingga membuat wajahnya rusak. Dan banyak orang yang sudah tidak bisa mengenali wajahnya lagi. Setiap kali ia ingin bercermin, kedua orang tuanya melarang. Bahkan seluruh cermin-cermin di sana disembunyikan oleh ayah dan juga ibunya. Orang tua Mary merasa sangat khawatir jika ia tahu dengan kondisi wajahnya yang sekarang, maka ia akan histeris, bahkan mengalami hal-hal yang tak mereka inginkan. Ketika suatu malam, karena rasa penasarannya yang sangat besar dengan wajahnya, Mary mengendap-endap masuk ke kamar ibunya, dan di sana ada sebuah cermin yang kemudian ia melihat wajahnya sendiri. Dan betapa terkejutnya Mary ketika ia melihat wajahnya tak secantik dan serupawan yang dulu. Mary sangat marah dan seketika itu ia memecahkan cermin yang ada di depannya dengan kepalan tangannya, hingga membuat tangannya luka dan juga berdarah-darah. Tapi anehnya, cermin yang ia hancurkan itu kembali utuh seperti semula. Ternyata cermin yang ada di dalam kamar ibunya tersebut memiliki energi yang sangat jahat, sehingga membuat Mary masuk ke dalam cermin tersebut. Dan Mary akhirnya pun terjebak selamanya di dalam cermin itu. Dan dia pun bersumpah di depan cermin, jika ada seseorang yang memanggil namanya, ia akan membunuh dan juga menyiksa orang tersebut.
Mary bisa keluar jika ada seseorang yang memanggilnya melalui ritual-ritual mistis, yaitu dengan menyalakan lilin di depan cermin, lalu menyebut namanya sebanyak 3 kali. Di mana sampai saat ini, ritual itu dijadikan sebuah permainan yang dikenal dengan Bloody Mary. Yang kedua adalah Mary Bloodsworth. Wanita ini hidup pada era 1700-an di Massachusetts. Pada suatu ketika, beberapa gadis yang tinggal bersama dengannya satu persatu dari mereka menghilang secara misterius. Dan pada akhirnya, para masyarakat di sana menuduh jika Mary Bloodsworth dituduh sebagai orang yang menggunakan ilmu hitamnya sebagai dalang atas hilangnya para gadis-gadis di kota tersebut. Tanpa bukti yang jelas, para masyarakat mengeksekusinya dengan cara digantung, dan eksekusi ini terjadi pada tahun 1741. Yang ketiga adalah Mary Tudor. Menurut mitos yang beredar juga, ada yang mempercayai jika sosok Bloody Mary ialah seorang wanita bernama Mary Tudor. Ia adalah seorang ratu Inggris dalam pemerintahannya pada tahun 1550. Pada masa kecilnya, ternyata ia mempunyai kisah yang sangat menyedihkan. Sang ayah tidak menyukai kehadirannya, karena ayahnya sangat menginginkan anak laki-laki agar bisa menjadi penerus tahta di kerajaannya. Suatu hari, kedua orang tua Mary memutuskan untuk bercerai. Ayahnya kemudian menikah lagi dan mempunyai anak laki-laki. Nah, sejak ayahnya menikah lagi dan memiliki anak laki-laki yang ia dambakan, nasib Mary Tudor ini pun lebih menyedihkan dari sebelumnya. Ayahnya sudah tidak menganggapnya sebagai anak. Bahkan, ayah Mary Tudor tidak memperhatikannya sama sekali. Mary Tudor ialah salah satu ratu Inggris yang paling diingat orang sampai saat ini. Namanya dikenal bukan karena ia sebagai ratu yang menolong rakyatnya saat kelaparan ataupun memberantas korupsi di negaranya, melainkan ia dikenal karena keburukan-keburukan yang ia lakukan. Mary Tudor lahir pada tanggal 18 Februari 1516. Ia seorang putri raja yang bernama Henry ke-8 dengan istri pertamanya yang bernama Catherine of Aragon. Mary adalah anak yang mempunyai prestasi. Ia berbakat dalam musik, menulis, membaca, dan juga menguasai beberapa bahasa. Sampai ketika Edward, yaitu adik tiri dari Raja Henry ke-8 ini, menjadi penerus tahta di kerajaan itu. Namun pada tahun 1553, Raja Edward meninggal dunia karena penyakit tuberkulosis yang dialaminya. Kematian Edward membuat Mary berpikir jika ia mempunyai kesempatan untuk menjadi seorang penguasa di kerajaan ayahnya tersebut. Dan masih di tahun yang sama, yaitu tahun 1553, Mary pun akhirnya berhasil merebut kekuasaan di kerajaan ayahnya tersebut. Ia akhirnya menjadi seorang penguasa yang sangat jahat. Selama masa pemerintahannya, Mary berusaha mengembalikan kerajaan Inggris pada agama yang dianutnya. Mary menikah dengan seorang pria asal Spanyol bernama Raja Philip II. Dan untuk mempererat aliansi dengan komunis yang dipercayainya, Mary pun melakukan cara yang di luar batas kewajaran. Mary menghukum sekitar 300 orang yang menentang aliran kepercayaannya dan membakar mereka hidup-hidup. Karena kekejaman inilah, para masyarakat pada waktu itu menjulukinya sebagai Bloody Mary. Dan yang keempat ialah Elizabeth Bathory. Wanita ini lahir pada tanggal 7 Agustus 1560. Ia terkenal sebagai seorang pembunuh berantai pada sejarah Hongaria dan juga Slowakia dan dikenal sebagai wanita berdarah. Setelah kematian suaminya, ia beserta 4 pembantunya dituduh menyiksa dan membunuh sekitar 650 wanita. Ia mengorbankan beberapa wanita tersebut agar ia bisa mempertahankan kecantikannya dengan menggunakan darah para wanita itu.
dan ia akhirnya dipenjara pada tahun 1610 di Istana Kaktis, dan di tempat itulah ia menghabiskan masa hidupnya. Ketika seseorang melakukan ritual pemanggilan arwah Bloody Mary ini, orang tersebut harus berada di sebuah ruangan yang kosong, seperti kamar mandi atau kamar kalian sendiri misalnya. Dan setelah ritual itu dilakukan, konon katanya arwah wanita itu akan datang dengan berbagai cara. Ada yang langsung muncul di depan cermin, melalui benda-benda bergerak sendiri atau poltergeist, ataupun sosok yang akan muncul secara samar-samar di depan cermin kalian. Dalam video berikut, ada dua orang kakak beradik yang mencoba memanggil arwah Bloody Mary. Pada waktu ritual yang pertama, mereka tidak berhasil dan tidak terjadi apa-apa di sekitar mereka. Namun dalam ritual yang kedua, mulai datang tanda-tanda kehadiran sosok Bloody Mary, dan kakak adik ini pun mulai merekam semua kejadian yang mereka alami dalam sebuah video. Yuk langsung simak video berikutnya. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Are Wait, you okay? huh? Are you okay? Yeah, Does it hurt? no. I just scratched myself. Did you hear that? Yeah. It's okay. Nothing. Close the door. It's okay. It's alright. It's alright. It's okay. You okay? You okay? You okay? That's alright. Oh dear God. Please God, please come here with me. It's okay. It's okay. I don't want to play. So you're fine. You're fine. You're fine. I'm fine. Tapi dalam video tersebut, kami sendiri belum tahu ya, entah itu real atau settingan. Menurut ilmiah, sebenarnya permainan ritual Bloody Mary ini adalah suatu permainan yang jika kita menyalakan lilin di depan cermin dan menutup mata kita, saat kita membuka mata kita, maka kita akan seperti berhalusinasi, seakan melihat wajah kita sendiri terlihat menyeramkan. Jadi, percaya atau enggaknya dengan permainan ini tergantung kalian ya, geng. Nah, itu tadi sosok-sosok Bloody Mary dan juga ritual-ritualnya yang sangat menyeramkan. Gimana nih? Apa kalian tertarik untuk mencoba permainan ini? Kalau kalian tertarik melakukan permainan ini, aku saranin buat pasang kamera sebelum kalian melakukannya. Karena jika kalian menemukan hal-hal yang aneh, kalian bisa mengabadikannya dan menunjukkan ke semua orang jika ritual tersebut benar-benar real ataupun tidak. Sampai di sini dulu video kita pada malam hari ini, dan jangan lupa terus simak kisah-kisah yang lebih seram dan lebih menegangkan lainnya di ONB History ya. Terima kasih sudah klik video ini dan sampai jumpa.